Audiotoon mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 41. Permainan di belakang mereka. Selamat mendengarkan. Cuaca yang sedikit mendung di langit Belanda. Terdapat seorang pria yang tengah duduk sembari melamun dengan mantel jasnya, sendirian tanpa Ivan yang mendampingi. Itu adalah kebiasaan Leon selama di kota Amsterdam. Setelah merampungkan meetingnya, ia akan menyendiri di sana, menikmati makanan dan kopi di salah satu kafe yang orang sana sebut sebagai Cafe Van Leeuwen, sembari membaca komik, walaupun hanya membuka-buka saja. Yang pasti komik Paman Gober itu selalu dia bawa kemanapun. Kafe tersebut berada di sekitar Keizersgracht yang dikenal sebagai kawasan cincin kaisar. Sebuah kafe bernuansa jazz yang bertengger di sudut jalan. Kafe ini dipenuhi jendela-jendela besar. Pemandangan kanal yang indah dan beragam bir lokal tersedia di keran. Ditambah dengan hidangan utama yang menggoda dan camilan yang bervariasi. Interiornya didesain sedemikian rupa untuk memanjakan pengunjung. Di sana Leon mengamati orang yang berlalu lalang dari kaca jendela yang berada di sampingnya. Dan dia ditemani hiruk-pikuk orang-orang yang tengah bersenda gurau. Suara dencingan gelas yang disatukan saat mereka tengah melakukan cheers. Hingga tawa dan obrolan ringan mereka. Di sini ramai, namun hatiku sepi. Aku tetap merasakan kesendirian ini. Leon menggoyangkan gelasnya di atas meja, lalu meminumnya. Sebuah dering ponsel membuat dia terkesiap. Dengan malas ia pun meletakkan kembali gelasnya dan menerima panggilan itu. Halo. Ini saya Tuan, saya sudah mengirim paket untuk Nona Kinara. Syukurlah, semoga kau bisa menggunakan itu untuk kebutuhanmu sayang. Tuan? Iya. Setelah ini tolong kirim buket bunga setiap hari untuknya. Baik Tuan. Kirim yang sebagus mungkin. Kau mengerti? Iya Tuan, saya mengerti. Bagus. Leon pun mematikan panggilan itu. Menghela nafas, lantas menyandar di sandaran kursi. Rindu. Ia mengusap matanya yang basah. Hingga satu pesan singkat pun masuk dan ia buka saat itu juga. Kau harus memenuhi targetmu sebelum bisa kembali ke Indonesia. Selalu ingat hal itu. Tulisan dari sang ayah. Kapan akan rampung proyek ini? Bisa-bisa aku tidak akan kembali hingga 2-3 tahun. Leon meremas kepalanya, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri, merasakan frustasi teramat saat ini. Leonard? Sapa seorang gadis. Leon pun mengangkat kepalanya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Terkejut saat mendapati Fiona sudah duduk di hadapannya. Apalagi menghampiri calon suamiku dong, ucapnya penuh dengan percaya diri. Leon mendengus, ia pun beranjak. Leon, hanya kali ini saja, kumohon. Menahan tangan Leon, aku ingin bicara. Apalagi, aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Kumohon Leon, kumohon. Leon menghela nafas lalu kembali duduk. Seorang pelayan pun sudah menghampiri mereka. Permisi, apa Anda ingin memesan sesuatu? Tanya pelayan tersebut dalam bahasa Belanda. Oh iya, makanan yang terbaik apa saja? Ucap gadis itu sembari tersenyum. Pelayan itu pun mengerti. Dari mana kau tahu aku di sini? Kau kan memang suka kafe ini jika sedang di Amsterdam, bukan? Fiona tersenyum. Sementara Leon mendengus sebal. Hingga pelayan kembali datang dan menyerahkan makanannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Nona, selamat menikmati. Ucap pelayan itu sembari membungkuk dan pergi. Harumnya. Pasti enak sekali. Kau mau mencoba? Fiona menawarkan. Sementara pria itu hanya diam saja. Meraih minumannya lalu menyeruputnya. Vio pun tersenyum. Ia memotong makanan itu lalu menyodorkannya kepada Leon. Suapan pertama untukmu, Hani. Bisakah kau bersikap sewajarnya? Kenapa? Bukannya kau suka jika aku melakukan ini? Bahkan kau biasanya memintaku memasukkan makanan itu menggunakan tanganku langsung.
Fiona masih menyodorkannya. Tarik makanan itu, aku tidak mau. Leon, kenapa sikapmu sekarang dingin sekali kepadaku? Dulu kau sangat mencintaiku kan? Apakah ada bahasa lain selain ini? Jika tidak ada yang lebih penting lagi, maaf, aku harus pergi. Hani, aku itu merindukanmu. Aku sampai mengejarmu ke sini. Fiona menahan tangan Leon. Aku tidak meminta itu, jadi lepaskan tanganku. Leon, apa aku sudah tidak berarti lagi di matamu? Tidak. Sembari melepaskan jari-jari Fiona yang mencengkram di lengannya. Kau, sadarlah, aku bukan priamu lagi. Jadi lupakan aku dan semua kenangan tentang kita. Tidak, Leon. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak akan bisa melupakanmu. Pelan-pelan, seperti saat aku melupakanmu, yang pergi bersama Derry. Leon membenahi jasnya lalu melenggang pergi. Setelah meletakkan uang di atas meja. Leon, kau salah. Aku akan menjelaskannya. Alasan kenapa aku meninggalkanmu dulu. Tolong dengarkan aku. Fiona menitikkan air mata. Pria itu tak menghentikan langkah. Tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan Fiona padanya. Leon! Panggil Fiona yang sama sekali tak digubris Leon. Ih, menyebalkan sekali sih. Membanting sendok di tangannya ke piring. Lalu meremas kepalanya dengan kedua siku menopang meja. Kinara, garis itu sudah membuat Leonku berubah. Aku sangat membencinya. Fiona menatap lurus dengan pandangan bengis. Sebelum ini Fiona memang sudah mencari tahu tentang Kinara. Dan semua hal yang terjadi hingga penyebab kenapa bisa Leon menikahi gadis itu. Sampai akhirnya ia melakukan kerjasama dengan Monique yang memberitahukan tentang penggerebekan malam itu. Flashback. Jadi mereka menikah akibat digerebek warga? Tanya Fiona. Di sebuah kafe di Jakarta setelah mengatur janji untuk bertemu sebelumnya. Iya benar Nona. Kenapa bisa mereka digerebek? Bukannya warung kopi itu biasa ya? Menerima tamu pria? Sebenarnya aku yang sudah menghasut para warga Nona. Karena melihat seorang pria yang berada di dalam warung Kinar hingga larut malam di tengah hujan deras. Kau? Iya. Kau bilang kau itu sepupunya kan? Lalu kenapa kau lakukan itu? Apalagi atas suruhan ibuku agar dia diusir dari tempat tinggalnya. Tapi malah dinikahkan. Tunggu, aku tidak mengerti kenapa kalian bisa melakukan itu pada saudara kalian. Apa ya? Jadi begini, katanya dulu kakekku menikah dengan nenekku yang seorang janda dan sudah memiliki putra dari pernikahan sebelumnya. Begitu juga dengan kakekku yang membawa anak dari pernikahan yang sebelumnya juga, yaitu ibuku. Fiona mematung. Ia masih mendengarkan itu walau sebenarnya tidak penting baginya. Namun karena ayahnya Kinar adalah pria yang cerdas dan baik hati, kakekku jadi suka dengan ayahnya Kinar itu. Bahkan seperti membeda-bedakan antara ibu dan ayah Kinara itu. Bahkan sampai harta warisannya dibagi dua. Dari situ ibuku tidak terima, karena ayahnya Kinar bukan anak kandung dari kakekku. Namun kenapa masih menerima warisan tersebut? Oke, sudah cukup membicarakan silsilah keluargamu. Yang ingin kutanyakan, apa kau bisa membantuku untuk mengusir gadis itu? Monique tersenyum licik. Jadi kau ingin aku membantu yang bagaimana Nona? Apa aku bisa membeli tanah itu? Tanah di bawah bangunan rumah Kinara? Tentu saja Nona, karena sertifikat tanah itu yang pegang adalah ibuku. Asal harganya cocok. Monique menyandar ke kursi. Fiona tersenyum jahat. Sini, dekatkan telingamu. Monique pun mendekat ke meja. Dan di sanalah Vio menyebutkan penawarannya, yang langsung membuat bola matanya membulat sempurna. Bagaimana? Apa segitu cukup? Deal, aku yakin ibuku akan setuju. Langsung saja memutuskan, karena tawaran yang sangat tinggi berkali-kali lipat dari harga normal. Bagus, urus itu bersama ibumu. Dan lagi, Fiona mengeluarkan gepokan uang di dalam amplop coklat, meletakkan di atas meja, lalu mendorong ke dekat Monique. Mana foto pernikahan Siri Leon dan Kinar? Aku pikir Anda lupa. Monique mengeluarkannya lalu menyerahkan itu dan meraih amplop coklat tersebut. Vio meraihnya, lalu membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Luar biasa. Anda tidak salah bekerja sama denganku, Nona. Baik, saatnya memulai permainan. Tuturnya dengan pandangan lurus ke depan sembari tersenyum jahat. Bersambung.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.